Rebong sama Sandrina itu nggak musuhan, nggak musuhan. Aku ya waktu itu, aku kalau kasih syuting ya waktu kemarin aku nginep, itu tuh ada suatu momen yang mereka tuh yang masih gitu loh, tapi aku nggak sempat ngerekam, dan aku nggak yang ngerekam langsung cepet gitu loh. Jadi pokoknya yang ngerasa ada gimana tunggu aja, namanya juga anak-anak kan, jadi ditunggu aja. Lagi aku sama suami aja kadang berantem, apalagi mereka anak-anak kecil ya kan. Pokoknya aku tuh berusaha buat netralin kondisi, terus ya sebenarnya sih nggak perlu ada yang dinetralin sih ya, namanya juga anak-anak. Kalian pernah nggak sih punya teman di sekolahan? Pernah kan punya teman, terus nggak selalu satu pendapat dan satu pemikiran kan, pasti ada suatu saat kalian tuh yang kayak ada yang nggak cocoknya, ada yang lagi kayak kurang gimana gitu sama teman kalian. Jadi ya sama, Rebong pun juga kayak sama umurnya kayak kalian kan, 15 tahun gitu, masih yang anak-anak gitu. Jadi dan itu menurut aku Rebong udah termasuk yang dewasa ngadepin itu. Maksudnya dia tuh nggak yang mau umbar-umbar, dia juga nggak yang kayak ya gimana. Tapi kalau misalnya ada kelihatan dia agak gimana, itu ya wajar, karena menurut aku mereka itu anak-anak loh. Jadi nggak bisa kalau orang-orang di luar sana menuntut Rebong harus begini harus begitu, nggak bisa kayak gitu. Memang pada dasarnya memang harus profesional buat nunjukin profesionalnya mereka gitu. Kalau aku sih lebih fokus ke Ray ya, karena aku tuh babysitternya Rebong loh. Jadi kalau kalian yang macam-macam sama Rebong, aku sikat loh. Ya kan? Jadi aku tuh bukannya yang kayak nggak suka dan jelek-jelekin adik aku, bukan. Maksudnya kalau memang mereka tuh ngerasa ada sesuatu yang minus tentang Rebong dan itu bener-bener fakta, ditunjukin ke aku gitu, tunjukin ke kita. Jadi jangan cuma dengar, aduh dari situ tuh, dari orang yang seolah-olah tahu banget Ray dan teman-temannya gitu, tahu banget soal kondisi di lingkungan syuting gitu. Yang tahu itu aku loh, aku gitu. Maksudnya jadi suka ketawa aja. Terus ada juga yang kirim screenshotan yang ngomong inilah gitu. Terus aku cuma yang kayak kayaknya lo ya deh yang cocok jadi kakaknya Ray, atau lo yang jadi orang terdekatnya Rebong gitu. Tapi aku sih harap maklum aja sama mereka yang kayak gitu. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, jadi suka ya ngambil keputusan sendiri, suka ngambil pemikiran sendiri. Tapi saran aku sih ya, dibanding kalian harus pusing mikirin hal-hal yang nggak kalian tahu, mendingan support aja idola kalian gitu. Apalagi idola kalian itu kan masih anak-anak di bawah umur ya, yang mereka tuh kadang moodnya juga sama kayak kalian. Itu pun menurut aku ya, kayak Ray dan teman-teman DJS lainnya yang seumuran itu, mereka cukup bertanggung jawab dengan keputusan mereka ngambil dunia entertain. Mereka tuh tanggung jawab, maksudnya mereka nerima risiko yang mereka hadapi nanti gitu. Kayak ada yang nggak suka, ada yang suka, itu memang lumrah di entertain gitu. Tapi mereka cukup dewasa buat ngadepin itu gitu. Cuma aku aja kakaknya kadang-kadang suka dongkol gitu. Cuma kan aku kan beda ya, aku kan bukan artis, jadi wajar aja. Aku kan juga kadang-kadang netizen, ya kan? Jadi wajar aja kadang aku juga kepancing ikan teri gitu kan. Ya udah, aku ambil itu. Jadi maksud aku ya, balik lagi ya ke soal-soal yang itu, yang rame-rame itu. Jadi dimaklumin aja lah gitu, mereka tuh kan anak-anak gitu. Kan aku udah pernah bilang loh, ada juga beberapa Instagram yang ngeposting perjuangan mereka dari kecil gitu. Jadi aku kadang sedih gitu, maksudnya
sedih tuduhan orang yang nggak benar itu tentang mereka. Maksudnya sedih dengan tanggapan orang yang nggak benar tentang mereka. Aku tuh sedih gitu, karena aku tahu gimana mereka di lokasi dari pagi. Memang sih benar, memang itu resiko mereka jadi entertain, resiko mereka jadi pemain sinetron. Tapi alangkah baiknya, alangkah senangnya kalau misalnya mereka tuh ketemu fans teman-teman yang mendukung mereka gitu. Jadi tuh mereka makin semangat berkarya. Iya, satu lagi, pada suka nanyain klarifikasi gitu ya. Aku sebenarnya bingung juga apa yang mau diklarifikasikan, karena ada beberapa yang nggak bisa dipublikasikan, ada beberapa yang nggak bisa diumbar di sosial media, ada suatu saat atau suatu keadaan yang nggak harus semua orang tahu gitu. Jadi ya kita juga saling menjaga gitu. Kita juga nggak mau berkoar-koar ini, berkoar itu gitu. Maksudnya ya balik lagi ke yang awal, karena mereka tuh anak-anak gitu loh. Kalau aku sih nggak ada hak buat nanggepin orang lain. Kita yang berhubungan dengan adik aku, darah daging aku, yang aku tahu dari kecil, dari orangnya, ya aku tahu dia gitu. Rebong sama Sarina itu nggak musuhan. Aku ya waktu itu, aku ke lokasi syutingnya waktu kemarin aku nginep, itu tuh ada suatu momen yang mereka tuh yang masih gitu loh, tapi aku nggak sempat ngerekam, dan aku nggak yang ngerekam langsung cepet gitu loh. Menurut kakak Sandrina gimana orangnya? Sandrina tuh anaknya baik, anaknya ramah, cantik. Jadi pokoknya yang ngerasa ada gimana tunggu aja, namanya juga anak-anak kan, jadi tunggu aja. Lagi aku sama suami aja kadang berantem, apalagi mereka anak-anak kecil ya kan. Habis dari sana langsung berkembang dari iklan, terus itu casting ya, casting iklan, casting sinetron, FTV. Terus yang lucunya waktu itu pas casting itu kan liburan sekolah, aku nyusulin tuh ke Jakarta. Aku ikut ke Jakarta. Terus zaman dulu itu kan masih ada Genta Buana ya, tau kan yang film-film sinetron yang nyanyi itu yang di Indosiar. Nah waktu itu udah pernah jadi pemain di sana. Itu Rebong itu masih pemain yang kalau kata sekarang orang sih supporting ya, kayak ekstras gitu. Maksudnya dia cuma larian gitu doang, terus pakai baju tradisional gitu. Nah akhirnya aku ikut juga itu. Pernah aku main di Damar Ulan, aku pernah main di Kian Santang, aku pernah main di Tutur Tinular. Pokoknya aku pernah beberapa judul, kolosal aku pernah main. Tapi lama-lama aku ngerasa kayaknya bukan passion aku di sana. Terus juga karena Ray sama aku juga, jadi agak susah bunda ngatur buat nemeninnya kan. Kalau anak kecil kan pengennya ditemeninnya sama ibunya kan, ibu bapaknya. Jadi aku kadang nggak bisa juga sendirian, karena aku juga nggak tahu orang-orang sini waktu itu gitu. Jadi aku cuma dulu pertama kali aku Damar Ulan, terus Gajah Mada, terus Tutur Tinular, sama Kian Santang. 4 judul kolosal itu aku pernah main. Yang paling lama itu Kian Santang, aku dapat berapa episode ya? 12 sampai 13 episode gitu. Jadi pendekar. Sah. Itu dulu bajunya masih pakai kemben. Terus pakai sling-sling gitu, fighting gitu, berantem. Jadi buat yang masalah tadi udah clear ya, aku udah kasih tahu. Terus satu lagi sama yang nomor-nomor telepon Ray gitulah. Nah itu tuh gelangnya lagi cuci, bau keringet. Pernah kan?
Iya, Rebong pernah main di Genta Buana juga, tapi cuma satu kali doang. Itu pun perannya juga nggak penting. Maksudnya perannya cuma lari-larian doang pas hujan. Itu udah dibilang dalamnya lagi dicuci. Hujan terus kan, jadi nggak kering-kering deh. Apa judul film dari Genta Buana? Apa ya, kalau nggak salah sama kayak aku deh, Damarulan. Nggak tahu deh, aku lupa. Kak, Re kalau sakit manja nggak? Enggak, malah enggak. Re itu, aduh, kamu cobain deh jadi kakaknya Re. Re itu nggak nyusahinnya tuh pas cuma makan doang. Dia kalau mau makan tuh ya, kalau aku kesana, kak suapin gitu doang. Tapi aku sih nanggepinnya itu cuma buat manjanya dia ke aku aja. Kamu menurut kakak tentang negara Amor itu gimana? Aku tuh tadi awalnya kaget ya. Aku tuh tadinya tuh kan suka ngeliatin Instagram, terus tiba-tiba ada negara Amor, ada keamanan Amor, ada kepala desa, ada apa banyak gitu. Aku pikir wah, terus sampai ada mukanya Ri jadi kayak presiden gitu. Kak bilangnya Saskia jangan genit-genit. Emang Saskia genit-genit? Enggak lah. Ya nggak apa-apa. Lia, seumuran kita, tapi aku ngefansnya sama Re. Gimana dong? Ya nggak apa-apa. Emang Re kan aktor, dia aktor. Kalau aku mah bukan. Udah azan guys, aku udahan dulu ya live-nya. Dadah. Semoga penjelasan aku tadi udah cukup jelas buat kalian. Bye bye.